Pemirsa, Mintarsi Abdul Latif melanjutkan perjuangannya menuntut keadilan di perusahaan yang ia besarkan. Bersama Kamarudin, kuasa hukumnya, Tante Indra Priawan itu hadir untuk melakukan gelar perkara di Bareskrim Polda Metro Jaya. Mintarsi yang ditemui tetap pada pendiriannya menuntut kejelasan soal kepemilikan saham, serta soal alasan pihak perusahaan mengeluarkan dirinya dari jajaran orang penting di perusahaan. Kehadiran Mintarsi dan kuasa hukumnya itu membawa bukti baru untuk melengkapi penyelidikan dari pihak polisi. Ke Bareskrim Unit 4 untuk mengklarifikasi laporan kami, di mana di bulan yang lalu ya, tanggal 2 Agustus. Tapi ini sudah di tanggal 15, 1,5 bulan menunggu. Yaitu diundang untuk mengklarifikasi laporan kami sudah belasan tahun ya, puluhan tahun ya. Sejak 2021, sekarang 2023. Maka kami harus melaporkan direktur dan komisaris atau pemegang saham yang lain karena ibu ini telah dirugikan. Cerita tahun 2000, di situ terjadi banyak hal-hal yang mengerikan, mulai dari pemukulan sampai pada penculikan, sampai pada penangkapan, lalu juga terjadi warisan saya dibuatkan akte yang tidak sesuai dengan seharusnya, saya perkarakan dan menang. Tapi karena terlalu banyaknya masalah yang cukup mengerikan, dan ini belum termasuk yang lain-lain ya, yang tidak ada buktinya, tidak berani saya kemukakan di sini. Kemudian karena itu saya mengundurkan diri sebagai pengurus. Tapi anehnya secara diam-diam tiba-tiba membuat akte yang menghilangkan nama saya. Jadi artinya dengan mengundurkan diri semua saham saya hilang. Dan ini yang akhirnya kita gugat karena ya rumusnya kan nggak ada, apakah ada? Jadi dengan perkara ini harus membuktikan bahwa kalau memang kita keluar sebagai pengurus, maka seluruh harta kita ikut hilang. Usai bertemu dengan penyidik, Mintarsi dan kuasa hukumnya juga mempertanyakan mengapa setelah ia hengkang dari perusahaan, semua hak dan kepemilikan saham juga raib. Padahal tidak ada hubungan antara pengunduran dirinya dengan hak dan kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Nanti bodong tidaknya kita buktikan belakangan. Mintarsi memilih tak banyak berkomentar soal gaya hidup keponakannya Indra Priawan dan Nikita Willy di luar negeri. Sebab ia sendiri tidak memiliki bukti kuat soal hubungannya dengan ayah Indra Priawan yang juga masih keluarga Mintarsi. Sebab itulah Mintarsi hanya menduga jika Indra Priawan dan Nikita Willy selama ini hidup mewah karena hasil dari penggelapan sahamnya yang diwariskan dari ayah Indra. Benarkah demikian? Ini kan kalau kita lihat secara logika, kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Indra Priawan itu jadi kalau kita hitung secara persentase itu ada saham saya, ada kakak saya, dan ada adik saya. Indra Priawan itu dari kakak saya. Kakak saya terus dibagi 4. Bisa dibayangkan Indra Priawan saja yang 1/4 ya sama juga 1/4 dari harta saya. Kok bisa hidup begitu mewah? Kira-kira apa? Kita lihat sejak adanya berita-berita banyak di mana orang-orang seperti pada Rafael, pada apa-apa kan dilihat kok hidupnya mewah. Hidup mewah itu cukup jadi sorotan. Karena itu sekarang diputuskan semua anak turunannya jangan memperlihatkan kemewahan. Tapi kan kemewahan itu kenapa bisa mendadak? Kenapa setelah pemerintah mulai mempersoalkan orang-orang yang hidupnya terlalu mewah?
Jadi kita cara logika saja deh, kita pertanyakan, apa iya kita hidupnya mewah, terus tiba-tiba nggak mewah, ada apa? Untuk lanjutannya ke depan, saya akan memberi keterangan kepada penyidik. Karena tadi sudah cukup terang kami jelaskan apa yang menjadi permasalahan. Pokok permasalahannya adalah akta nomor 5 dan nomor 20 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2001. Kemudian dari situ nanti akan dikembangkan. Kepada siapa kamu mengundurkan diri ini sebagai pemegang seroda pengurus? Kepada Diana. Apakah Diana ini masih sana? Nah, Diana masih di tempat itu. Nah, kemudian siapa lagi yang mengetahui? Agak notaris Makahanap. Kemudian saksi-saksi dari ibu ini. Kemudian ibu ini, kemudian saya sebagai pelapor. Jadi saya katakan ini saya ketahui 2023 karena saya somasi notaris dan notaris-notaris yang lain, maka dijawab ibu ini belum mendapatkan haknya, maka dijawablah oleh notaris itu, oh ibu ini mengundurkan diri sebagai pesero pengurus, tapi tidak sebagai pesero komanditer. Jadi ibu ini adalah pesero komanditer atau pemegang saham. Resmi bercerai, Ari Wibowo dan Inge Anugrah sudah menemukan cara menghibur diri. Keduanya diketahui sibuk dengan kegiatan pribadi seperti olahraga. Bukan hanya itu, Inge yang kini terjun ke dunia hiburan mulai sibuk dengan kegiatan selebritas. Belum lama ini, Inge menemui penggemarnya. Seperti apa keseruan Inge bersama dengan penggemarnya? Ini aku habis ada acara intimate gathering dengan para followers. Untuk kembali mengaktifasi ini komunitas aku yang namanya Project Mager, Project Mari Gerak, bukan Malas Gerak. Jadi kalau sebelum pandemi memang sering banget aku bikin event almost every 3 months. Setiap sebulan sekali tuh at least kita ada trekking, ada yoga, and then biasanya after yoga teman-teman pada bawa makanan jadi kita potluck bareng. Terus kalau big eventnya tiap 3 bulan. Nah ini pengen diaktifasikan kembali supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk yuk hidup sehat lagi, gerak, karena kesehatan itu sebenarnya nggak mahal asal kamu mau disiplin untuk bergerak. Mengisi waktu iya, dan menyalurkan hobi juga iya, membagikan ilmu dan passion aku juga iya. Inge sepertinya menjalankan kehidupan sesuai dengan pesan Ari Wibowo, mantan suaminya, yang mendoakan agar ia bahagia. Dan benar saja, Inge terlihat begitu bebas, lepas melakukan kegiatan termasuk hobinya berolahraga. Gak ada batas usia sih, karena aku selalu kalau kasih latihan pun ada regressnya, ada yang advance-nya. Jadi ikutin aja ke listen to your body, kira-kira nih yang cocok di kamu di level mana gitu. Jadi kalau misalnya ini berat buat aku, ada regress option-nya kok. Yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya. Saya lega karena selama 5 bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim yang netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Teman-teman aja sih menginspirasi mereka, tapi kalau mata pencarian aku memang coaching one on one. Kenapa one on one? Karena aku tipenya mungkin agak-agak perfeksionis. Aku mau bener-bener ngebenerin gitu loh. Kalau cuman misalnya, kalau aku pribadi aku susah untuk ngajarin secara online. Aku lebih suka offline, aku benerin, aku lihat gitu loh. Inge dan Ari Wibowo sepertinya memang sudah menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah resmi bercerai pada 13 September lalu. Perhatikan saja, Ari Wibowo mengaku tetap sibuk dengan usahanya dan tidak lupa berolahraga. Sementara Inge menjadi pelatih Zumba sesuai dengan hobinya. Baik Inge maupun Ari Wibowo mengaku bahagia menjalani kehidupan saat ini.
Lantas benarkah diam-diam keduanya juga sudah saling memiliki pasangan? Aku selalu tanya sih sama anak-anak, mereka bagaimana, ada masalah, adaptasi dengan perubahan, mereka selalu bilang nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa, mereka biasa-biasa aja. Jadi ya saya melihat mereka cukup dewasa menghadapi ini dan ya saya hanya bisa berdoa aja dan mudah-mudahan seterusnya juga akan begitu. Keputusan kemarin intinya ya semuanya sudah terjadi sesuai apa yang aku udah doakan selama ini, bahwa ya udah saatnya kita berpisah dan hubungan aku dengan anak-anak tetap baik. Setiap hari Minggu kita pasti makan malam bareng. And then kalau pas aku nggak lagi ada kerjaan, aku ketemu anak-anak di gym. Mereka selalu nge-gymnya sore karena kan pulang sekolah sekitar jam 5 gitu. Jadi kita ketemu di gym. Sometimes kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak ketemu di gym. Tapi ya udah pasti ketemu setiap hari Minggu malam makan malam bareng.